COVID ya Bu ya. Istighfar 100 kali, baca sholawat 100 kali. Kita mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, karena bagaimanapun juga semuanya ada atas dalam izin Allah. Bila Allah tidak mengizinkan, mudah dari Allah. Ya. Jadi kita mohon pertolongan juga, mohon permohonan mudah-mudahan Ibu diberikan keselamatan, sehat walafiat, semuanya ya Bu ya. Kita mohon perlindungan. Memang ini adalah ujian, memang ini sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tetap akan istiqomah, ya? Apakah kita akan tetap taat kepada Allah, ataukah kita dengan berbagai ujian ya Bu ya. Tentu dampak-dampak dari COVID ini luar biasa gitu ya. Dampak dari COVID ini luar biasa. Namun ketika kita semua tetap menjalankan semua aturan-aturan, insya Allah itu juga bagian dari jihad. Jadi bagian dari jihad. Jadi ketika Ibu memang betul-betul ya Bu ya melakukan protokol kesehatan, sudah berikhtiar dengan maksimal. Adapun kalau Allah memberikan ujian yang lain, itu tentunya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, jadi tetap kita akan melakukan ikhtiar semaksimal mungkin. Namun sebelumnya saya perlu menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, bahwa bila seandainya nanti kondisi Kota Bandung terutama begitu itu naik gitu ya, grafiknya naik sekali, karena memang kalau informasi saya selalu saya kadang-kadang ngobrol juga dengan beberapa dokter, direncana ada dalam perkiraan para dokter ya yang di lapangan, itu bulan Oktober akan melakukan Indonesia akan terjadi lonjakan yang sangat tinggi. Pertama karena memang sudah banyak yang dites gitu ya, karena banyak yang dites, juga karena pergerakan orang yang mobilnya luar biasa. Nah jadi kita tetap harus sangat waspada gitu, karena memang tidak bisa dianggap enteng ya wabah ini gitu. Nah bila nanti misalnya Salimah sendiri tidak melakukan lagi offline seperti, mohon maaf yang sebesar-besarnya Bu ya, kita akan mengikuti perkembangan dari hari demi hari gitu. Insya Allah bila kondisi sudah memungkinkan, kami tetap akan nanti menyelenggarakan acara seperti biasanya. Nah, mohon doa dari ibu-ibu semua ya, semoga pandemi ini, wabah ini cepat berlalu ya, ujian ini cepat berlalu. Mudah-mudahan ada doa-doa dari kita ya Bu ya, ada doa dari kita, kan kita tidak pernah tahu ya dari doa yang mana Allah akan mengabulkan permohonan kita. Untuk itu memang tidak pernah kita terus jangan sampai putus begitu ya, jangan putus berdoa pada Allah, semoga kita diberikan keselamatan begitu dalam wabah ini, dan semuanya dilindungi, terutama ya umat Islam ya, terutama umat Islam insya Allah. Jadi nanti kita lihat perkembangannya Bu ya. Nah jadi kalau misalnya bulan Oktober ternyata, karena memang kalau dari data terakhir hari ini Jawa Barat tuh naik 2% gitu ya, Jawa Barat tuh naik 2% gitu. Memang daerah Jabodetabek yang dekat Jakarta gitu ya, dekat Jakarta gitu. Jadi memang menggunakan masker dengan protokol kesehatan itu memang masih sangat harus diberlakukan. Kemanapun Ibu pergi lebih baik menggunakan masker gitu ya. Nanti kalau mau dibuka ya carilah tempat yang tidak ada orang gitu, buka maskernya begitu ya, seperti itu. Dan tetap menjaga kondisi tubuh Bu, daya tahan tubuh, terutama ibu-ibu yang sudah sepuh, usia yang sudah 50 tahun ke atas ya, yang sudah waktu itu ya Bu ya udah 67, udah 70 tahun, lebih baik menghindari tempat-tempat yang memang berpotensi untuk penyebaran COVID begitu ya ibu-ibu ya. Ya demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, insya Allah nanti lebih jauhnya akan disampaikan oleh Ustazah Mimin Aminah. Ini adalah subhanallah guru saya pertama kali, Ustazah Mimin Aminah, karena sama-sama satu SMA dengan saya. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan juga perlindungan buat Ustazah Mimin Aminah sekeluarga insya Allah, dan juga buat kita semua. Mohon doa dari ibu semuanya ibu ya, insya Allah walaupun kita dalam kondisi COVID seperti ini, tapi tetap kita menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ibadah dan tetap berdakwah insya Allah. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khairan atas kehadiran ibu-ibu semuanya. Sekali lagi saya ingatkan, terus berdoa kepada Allah, selalu terhubung dengan Allah, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan perlindungan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin, atau maupun karena kasumpinan nana alhamdulillah rabbika wa taqabbal minna, kebenaran datangnya dari Allah, yang salah itu datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan kepada Ibu
Dua PW Sampang Jawa Barat yang telah hadir untuk memberikan sambutannya ya Bu ya. Nah ini juga apa yang disampaikan Bu Wiwi betul ya, ini adalah bagian ikhtiar kita memaksimalkan ikhtiar ya. Mudah-mudahan kita tidak sampai terjangkit oleh namanya virus COVID. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentunya ya selama COVID kurang lebih 6 bulan banyak hal yang terjadi ya Bu Ibu ya, ada musibah, ujian, kesel, sedih gitu Bu ya. Nah hari ini Majelis Taklim menghadirkan tema yang luar biasa ya Bu, bagaimana musibah itu menjadi anugerah bukan menjadi fitnah. Dan alhamdulillah yang narasumber ya Ustazah Mimin Harmina sudah hadir dari jam 8.43 di sini untuk mempersingkat waktu karena waktu sudah jam 9:05. Kepada Ustazah kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiya. Saya ini pengajian ketiga kali offline ya. Ada 2 kali di Al-Murabi kita udah offline ya bulan kemarin sekarang bismillah ya. Dan bagaimanapun keadaannya orang beriman itu yakin tapi tetap ikhtiar Bu ya. Ini berjarak subhanallah ya 1 meter jabar. Alhamdulillah kita berkumpul. Hadir kita di sini tanda kita taat kepada Allah dan kita beriman bahwa kita ingin ilmu yang kita rindukan untuk bisa menguatkan bagaimana kita bertambah iman dan takwa kita dari ngaji ini sehingga kita bisa menghadapi, menjalani segala apapun yang Allah berikan kepada kita dengan bahagia, dengan tenang. Alhamdulillah saya konsultan pernikahan tidak pernah lepas dari problem ya, tidak pernah problem dari masalah. Ini musibah global ya. Berarti apa? Dari dampak musibah global ini pasti sama dirasakan. Seperti itu sama dirasakan oleh semua yang menangani. Bukan hanya kita yang ketakutan, Eropa, Inggris, Arab, semua dia ada ketakutan dengan musibah ini. Karena apa? Karena COVID ini adalah musibah global yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Mungkin ibu-ibu juga yang usia 60 atau 70 tahun baru ya Bu ngalamin kayak begini. Betul tidak? Baru ngalamin, seumur hidup baru ngalamin ya. Idul Fitri di rumah, Ramadan tidak taraweh. Betul tidak Bu? Ini artinya apa? Kalau yang namanya musibah global, ini Allah ingin menguji semuanya dengan ujian yang sama. Nah sekarang kita ngaji, bagaimana kita menghadapi musibah ini? Ya, bisa menghadapi dengan baik dan benar sehingga musibah ini tidak jadi fitnah, tapi musibah ini jadi barokah dan anugerah. Ternyata kita menemukan satu fakta, satu kenyataan bahwa dari musibah ini tidak sedikit yang terkena musibah, iya semua, tapi tidak semua terkena fitnah. Sedih Ibu? Ya, semua kena musibah, tapi tidak semua kena fitnah. Semua dapat ujian, tapi tidak semua dapat fitnah. Bisa dipahami nggak ini? Apa ini? Fakta menunjukkan dampak dari musibah COVID ini yang paling besar itu kepada 3 faktor. Ya, kepada 3 faktor. Pertama adalah kepada keuangan, finansial. Dampak efek kepada keuangan luar biasa. Ini disebabkan karena apa? 1, ada orang yang kehilangan pekerjaan dengan tiba-tiba dari dampak ini. Korban PHK, ya. Atau dia tidak bisa berusaha, tidak bisa berdagang, tidak bisa berikhtiar, atau tidak bisa melakukan pencarian nafkah. Ini berdampak. Atau maaf ya, kemarin yang menginginkan adalah pembatalan order dengan tiba-tiba. Ya Bu ya, orang kebayang Bu, mau Ramadan itu kemarin bulan April. Biasanya dari Januari udah belanja karena akan musim Marema. Januari Februari belanja, ternyata Maret ditutup, kebayang. Ini akan mengalami shocking finansial, istilahnya adalah apa? Shock keuangan luar biasa. Kita berkurang income, ya kayaknya, betul tidak sama? Betul tidak? Kita berkurang penghasilan, bahkan mungkin ada yang sama sekali ya.
dampak finansial semua kita dapat, tapi apakah semua orang yang dapat dampak finansial punya fitnah? Apa fitnah dari dampak finansial? Dampak keuangan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, satu, gara-gara keuangan suami istri banyak bertengkar di rumah. Bapak tahu neangan kemana aku cikurta ikhtiar teh. Ya, banyak istri yang tidak bisa sabar dengan kekurangan keuangan dari suami. Ya Bu ya, banyak yang fitnah, jual-jual barang bukan fitnah. Kalau kita ngejual aset itu bukan fitnah, ini bagian dari ikhtiar. Tapi yang kita sedihkan adalah dampak finansial ini ternyata meningkatkan angka kriminalitas. Ini yang jadi fitnah. Jadi bohong, jadi ngerampok, kesana kesini minjem, tidak dibayar, jadi buronan. Ini fitnah. Saya katakan, semua kita menghadapi masalah keuangan, tapi apakah semua bohong? Tidak. Betul tidak Bu? Kita rumah tangga punya dampak keuangan, tapi apakah jadi bertengkar? Tidak. Betul tidak? Ini dampak finansial yang utama. Yang kedua, kita melihat selain angka kriminalitas tinggi, ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, perampokan segala macam sekarang udah ini karena ternyata apa? Banyak orang tidak tahan dengan berdampak keuangan sehingga dia satu menghalalkan segala cara. Menghalalkan segala cara merupakan fitnah yang luar biasa. Maaf, bisa jadi ada anak yang menuntut waris, bisa jadi saudara jadi pasea gara-gara uang, bisa dipakai itu. Atau maaf Bu, yang sekarang saya garis bawahi adalah jadi banyak orang yang berhutang online. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini dampak finansial yang akan menghasilkan gelombang lebih besar lagi. Jadi Bu, yang namanya fitnah ini Bu apa Bu? Fitnah itu apa? Sesuatu yang akan mendatangkan masalah lebih buruk dan lebih besar. Ini masalah keuangan, berdampak finansial, ya. Tapi fitnahnya semua dapat? Tidak, ya, tidak. Ya. Yang kedua, ada berdampak sosial, ya, berdampak sosial. Yang ketiga adalah ada dampak emosional. Nah, terutama saya sebagai konsultan pernikahan, ternyata salah satu fitnah yang dapat didapatkan dari musibah COVID dari bagi sebagian orang adalah satu. Kemarin viral di pengadilan Soreang, padahal bukan hanya di Soreang, hampir di semua pengadilan agama angka perceraian naik drastis. Bukan di Soreang saja ini. Mau saya pengen sih memberikan data kepada Salimah, kan Salimah Jabar tuh, ya, anggota-anggotanya huntinglah teh gitu ya. Terus semua ini sehingga apa? Kita sebagai ormas wanita bisa menyiapkan satu formula langkah-langkah gitu kan? Karena pasti berdampak kalau perceraian sehari udah 150 itu sakabupaten nih Bu. Walaupun yang namanya proses cerai di Soreang itu bukan selalu orang Soreang. Mungkin ada orang Bandung, orang Cimahi, tapi dulu prosesnya ada di sana, di pengadilan sana, maka kembali ke sana gitu. Bayangin, 150 perceraian terjadi setiap hari, berarti sebulan 4.500. Ya, 10 bulan YOG udah 45.000. 45.000 ditambah 800 2 bulan yang itu kan 12 bulan setahun teh. Berarti apa? Sudah 5.400 setahun untuk satu pengadilan. Ini akan menjadi tsunami yang luar biasa. Karena ternyata ini fitnah, ya. Fitnah dalam pernikahan. Ternyata saya katakan maaf. Kalau ada yang mendapatkan fitnah gara-gara musibah ini, itu bukan disebabkan karena musibahnya, tapi disebabkan bagaimana cara mensikapinya. Karena ternyata ibu-ibu, di samping ada kelompok yang mendapatkan fitnah dari masalah COVID ini, subhanallah, bulan Maret saya baru dapat informasi di Wuhan, Cina, angka perceraian meningkat drastis karena Cina kan dari Desember mereka dapat COVID-nya, betul tidak? Ternyata saya kaget juga di Indonesia lonjakannya lebih ini, cuma tidak banyak yang diekspos dan tidak banyak dibahas. Kenapa? Ternyata subhanallah, walaupun konsultasi offline ya libur, tapi yang namanya WA itu luar biasa. Satu contoh begini, Teh Mimin, ternyata 1 bulan mendapatkan COVID, saya mendapatkan sesuatu yang tidak duga. Suami saya teh kan betah di rumahnya teh,
Ayeuna dipaksa betah di rumah, tapi lama kelamaan bosan wae di rumah wae, gitu ya. Cerita. Tapi ternyata teh ini yang positif. Ini yang positif mendapat musibah, ini yang kemudian menjadi dapat anugerah. Ada yang begini, Teh Mimin sampai kapan sih musibah ini, COVID ini saya mah terus terkuat, Teh Mimin ngapain pas saya wae, ayam gitu. Ngapain pas saya wae, saya setiap minta uang dimarahin, padahal nggak gimana. Akhirnya apa Teh Mimin katanya tuh ya, walaupun sarumah, walaupun ke mana-mana, tapi tetap nggak bertanya. Tetap wae teh ngomong-ngomong, soalnya apa? Capek ngomong sautik ribut wae. Beker mah uang enggak ada, ribut pas saya wae yang terbang. Wae terbang saya bilang. Bahkan ada yang bisa ranjang dan ujung-ujungnya inilah angka perceraian. Karena apa? Biasanya yang mengalami fitnah dari musibah ini karena sebelumnya sudah ada masalah sebelumnya. Ya, tetapi pada saat kondisi begini bukan memperbaiki tapi malah bertambah. Contoh pun pisan. Sebelum saya lupa, dampak finansial paling parah sekarang dialami oleh orang yang apa? Yang sebelum COVID sudah banyak cicilan. Biasanya tertutup oleh gaji, oleh nafkah harian atau bulanan. Sekarang pendapatan nggak ada, cicilan harus terus. Itu yang repot. Jadi banyak akumulasi istilah saya. Tapi sebenarnya kalau kita mendapatkan sesuatu yang radang hak gitu, satu hal sebenarnya apa? Kita harus menjadi bahan muhasabah sehingga ada perbaikan. Ya, ada yang punten, ada yang pergi ke orang tuanya, ada yang pisah ranjang, yang mungkin di ujung-ujungnya ada yang ke pengadilan karena capek. Ya. Ada juga yang begini, ini fitnah saya mulai dipitnah dulu lah ya. Kenapa sih jadi kaum musibah ini kok jadi fitnah? Saya jadi bertengkar terus, saya jadi dimarahin sama mertua misalkan. Ya, saya jadi anak kayak ini, apalagi anak udah daring tiap hari, HP cuma 2 kan gitu. Semuanya menjadi masalah tuh, semua jadi fitnah semua. Minta ke bapaknya minta bantuan, cing atuh, gitu ya. Saya udah ribu ngurus yang kecil, atuh HP bapaknya pinjemin sama ini, bapaknya nggak mau diganggu. Jadi anaknya udah gitu kuota, kuota. Udah HP kurang, kuota nggak ada, rungsing ujungnya. Saya bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti apa? Ada yang salah mensikapi keadaan ini. Bu, ada yang begini, ini yang negatif. Ya sampai atuh, jual we ini. Dari mulai maaf, kulkas udah keluar, mesin cuci udah keluar. Tapi saya bilang ini jihad keuangan, ya kan? Tapi apa ujung-ujungnya? Saling menyalahkan, saling mengikat, itu adalah fitnah. Nauzubillah min dzalik. Ini yang negatif. Ternyata tidak semua yang mendapat musibah ini dapat fitnah, karena tidak sedikit yang berhasil menemukan anugerah. Ada yang begini, Teh Mimin, alhamdulillah saya ditolong dengan COVID ini. Kok ditolong? Saya bilang karena Allah ternyata membukakan sesuatu yang selama ini kami susah sekali. Ini kan apa? Saat suami banyak di rumah, saya juga banyak di rumah, jadi fokus ke rumah. Saat kita fokus ke rumah, fokus ke anak-anak, kita banyak ngobrol, ternyata seru ya diskusi sama suami itu. Ternyata seru ya badami dengan suami itu. Saya sering banyak menemukan kebaikan-kebaikan, Umi. Alhamdulillah gara-gara seperti ini saya jadi bisa duha berjamaah. Kalau dulu kan 6:30 udah pergi, sekarang duha dulu yuk. Bahkan saya seumur-umur Umi dicek ngaji sama suami, itu luar biasa. Dibangunin tahajud, kita jadi sering saum Senin Kamis, padahal dulu-dulu mau Umi boro-boro. Ini adalah seseorang yang menemukan anugerah. Riwa lagi Umi, ada yang begitu. Hampir tiap hari jadi dikeramas, eta nu anugerah. Dan bahkan, angka positif, angka kehamilan juga meningkat. Betul Bu. Jadi yang fitnah mah cerai, pasea, yang mendapat anugerah mah semakin sakinah, semakin apa? Padahal mungkin mereka punya masalah sama. Saat suami saya dirumahkan katanya, mungkin juga akan dapat pensiun dini. Ini ada kisah. Dia bilang, Umi, tolong bantu saya, nasehatin saya. Saya sedang mendapat kabar, suami saya akan dapat, kalau nggak baik bulan depan, kata akan dapat pensiun dini. Kumaha atuh Umi, lamun suami sampai tidak punya kerjaan. Saya bilang, kita boleh tidak punya pekerjaan,
tapi kita tidak boleh nggak punya Allah. Sok sekarang ngobrol dengan suami gimana baiknya. Akhirnya suaminya bilang, "Mah, kita antisipasi." Maaf Bu, terkadang dari masalah Allah memberikan cara mendekatkan suami istri untuk diskusi, untuk bicara. Kata suami, "Ayeuna mah tong waka ngalamun, tong waka diomongkeun, papa cekitan tentu kok dipensiunkeun. Ayeuna mah urang bareng-bareng we ka Allah, siapa tahu Allah yang akan memberikan pertolongan kepada kita." Kata dia begitu. Ternyata subhanallah, menjadi anugerah apa? Sebelum pensiun dini dikeluarkan suratnya, kami sudah menemukan cara. Ayah, kita usaha gini aja, jualan. Ternyata salah satu dampak COVID, orang jadi banyak makan di rumah. Di online, di Cireng, sampai ke Ulen, sampai ke Basreng, Batagor, segala macem. Ternyata si ibu ini jualannya laku online. Sampai saya dan Mimin tiap hari ngemungkusan we, packing we, segala macam. Suami itu bantuan bu, inilah kan nah hiji jadi mereka sebelen ya, karena ada istrinya penting tulang segala macam, suaminya kiewe diem we cing atuh aya usaha, cing sabar, istri yang salehah mah sabar teu amak-amakan. Kurang teh ongkoh teh Mimin teh meunang ngambek, tapi enak diambekeun terus katanya teh. Cing atuh bantuan ini teh saya segala macam melong. Saya bilang, nah itulah musibah. Ternyata ibu tadi cerita yang tadi, yang jualan online hasilnya apa? Umi, hari ini saya dapat omset hampir 500.000. Ternyata untung yang paling besar adalah dari suami, ojek suami. Suami sehari 300.000. Berarti apa? Bukan karena musibah, tapi bagaimana kita mensikapi musibah itu. Kalau dengan musibah ada yang jadi buruk, tapi dengan musibah ada yang jadi baik, berarti apa? Bukan musibahnya, tapi orangnya. Umi alhamdulillah katanya, sekarang kami jadi maaf, dari setiap ini kami sedekah. Tiap hari kami bisa ada rantangan berbagi sama orang. Justru saya menemukan sedekah saya paling besar di masa COVID ini. Tuh ada begitu. Tapi saya pada awalnya masa jadi hati si Papa dari kantor nama sudah jadi orang lah pejabat. Tapi tiba-tiba saya jadi gini. Papa ya kirim hadiah, jadi hadiahnya. Sedih Umi awal nama cina motor jadi penuh dengan keresek gitu ya, di depan di belakang. Kita baca itu kamar tayawan, kita ketawa katanya ini datang sabalikan, udah disiapin lagi sehari bisa 3 balikan ke daerah timur, ke daerah barat, tapi hari-hari kita lalui dengan tersenyum. Kadang-kadang disusun sama saya di motor ini dadah katanya ajak anak itu piraku sama tukang gojek di Cipika-Cipiki, ada bapak kamu sekarang gojeknya, tapi indah aja. Dadah beb, hati-hati beb, ya hani, udah gaya bu, tapi apa ini dinikmati. Kenapa bisa begitu indah? Ini yang saya inginkan. Karena mereka telah betul-betul menerima, menjalani musibah ini sesuai dengan kehendak Allah yang menerima, memberi musibah ini. Kita mau menjadi fitnah, mau menjadi anugerah kita sekarang ini. Bahkan mungkin buat ibu-ibu semua, kita evaluasi. 6 bulan ini cukup untuk menjadi muhasabah, betul tidak? Di rumah kita bertambah anugerah atau di rumah kita bertambah fitnah? Berarti kalau bertambah fitnah harus ada yang dirubah. Mempengini Muharram kita berhijrah, harus ada yang dirubah. Ya. Kalau kita mengadakan perubahan tidak harus mengandalkan pasangan kita, tidak mengandalkan orang lain, betul tidak? Karena berubah itu adalah pahalanya buat diri kita sendiri. Seribati nggak? Ya. Gimana caranya? Yuk, kita ngaji, mulai masuk ngaji. Ya. Apa itu musibah? Kalau kita juga ibu-ibu al-salifah pasti ngajinya udah jam terbangnya udah tinggi, hafal lah sebagian yang sudah akan saya sampaikan. Ya. Apa itu musibah? Kalau kita melihat akan kata musibah di Al-Quran, di surat As-Surah, surat 42 ayat 30. Dan musibah apa saja yang menimpa kamu di muka bumi ini itu disebabkan oleh kesalahan tangan-tangan kalian sendiri. Jadi kalau kata Sunda mah musibah teh hasil pamolah sorangan gitulah Bu. Ya. Kalau ini musibah global di seluruh dunia musibah berarti memang kesalahannya itu sudah merata.
Para ulama kemarin sudah menyampaikan bahwa tidak ada lain sebab utama musibah corona ini adalah karena kemaksiatan sudah merajalela. Dan salah satu kemaksiatan yang punya andil besar menjadikan musibah global terjadi adalah apa? Perzinahan, harta haram, kemusyrikan, ya, kemunafikan sudah merata di seluruh bumi, maka musibahnya pun rata. Itu. Jadi musibah apa saja yang menimpa kamu itu disebabkan oleh kesalahan tangan-tangan kamu sendiri. Berarti apa? Saat kita sudah menerima akibat dari kesalahan kita, berarti kita menghadapinya dengan perbaikan. Bisa dibanding nggak itu? Mungkin musibah globalnya punten corona, dan musibah lokalnya apa? Di keluarga kita apa musibah lokalnya? Kenapa kita sering ribut dengan suami? Kenapa kita sering bertengkar? Kenapa kita sering menyakiti? Kenapa anak kita menjadi di luar kontrol kita? Ada apa dengan salah kita? Bisa dibandingkan deh. Berarti apa? Kalau kita menerima musibah karena kesalahan, berarti menjalaninya harus dengan perbaikan. Oke, itu teori dulu satu. Saya ngaji sampai jam 10 ya. Nah, makanya punten rada ngebut ya. Tapi kayak nunutan insya Allah. Soalnya ngarangnya masker itu tinggalin nunutan ada. Berlindung di balik masker ya. Siap ya. Oke, yang kedua, apa itu musibah? Musibah adalah satu ketetapan yang Allah sudah pastikan akan terjadi. Ya, tadi surat Asy-Syura ayat 30, sekarang loncat kepada Al-Baqarah ayat 155. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Allah mengatakan, dan aku pasti menguji kalian dengan ketakutan. Kita kemarin dengan musibah ini semua takut? Iya. Betul? Takut apa, Bu? Takut terkena, takut gimana, takut korban. Tapi apakah karena ketakutan kita semua jadi parno? Tidak. Betul tidak? Takut semua iya takut, tapi tidak ketakutan berlebihan. Sampai ada orang yang nasihat tetangga di tetangga gara-gara corona, gara-gara tetangga bersih, menyebar. Abina-bina teuing tadi nih, dasar teh cenah, ieu ke. Tunggu si boy itu ada si boy itu mah. Reaktif naon kali bu yang reaktif mana akhirnya jadi ribut. Kita semua takut, tapi tidak semua terlalu ketakutan. Bisa dibanding. Kata Allah, aku akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Ini saya paling suka ayat ini. Ibu, sebesar apapun masalah di bumi, di dunia itu sedikit kata Allah. Kalau kata Allah sedikit, ya jangan besar kata kita. Bisa dibanding nggak? Kalau kata Allah sedikit, ya sedikit. Ya, dengan ketakutan, kelaparan, dan kekurangan akan harta dan jiwa. Tapi kenapa Allah ujungnya di sana apa? Wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Karena dengan ketakutan itu bagi orang sabar ada surga, ada hidayah, ada ampunan, ada rahmat Allah. Jadi kita semua kena musibahnya ya. Berarti apa? Musibah ini harus bisa menjadi jalan kita mendapat rahmat Allah, ampunan, petunjuk. Bisa dilakukan dengan apa? Sabar. Sabar. Kata Ibnu Qayyim, sabar itu seperti kepala di dalam tubuh kita. Kalau kita punya sabar, kita punya kehidupan. Begitupun kalau kita punya masalah, punya sabar, kita akan punya jalan keluar. Tetapi kalau kita punya masalah, punya musibah, tidak punya sabar, maka semua jadi busuk dengan punten Bu. Kalau orang nggak punya kepala, busuk kan semua. Masalah ini jadi busuk, musibah jadi busuk kalau nggak punya sabar. Itu intinya. Subhanallah. Gimana aku kan mimin? Ya. Pertama kedepankan. Ini Allah udah ngasih musibah, tapi Allah katakan berikan kabar gembira bagi yang sabar. Berarti kita yang harus yang sabar itu agar kita mendapat kabar gembira. Kenapa? Pada saat kita mengalami kesulitan, ketakutan, kekurangan, kemudian kita bisa sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina ma asaba musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berkata dulu, siapa dulu yang waktu kita mengatakan kita Covid, kita ini, siapa yang pertama mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah password kita untuk bisa menghadapi dengan baik bisa ini.
Tadi kata Bu Wiwi dan mereka berita apa? Bandung sekarang zona hitam. Buat kita apa? Innalillahi. Inna itu tidak sekali itu karena COVID-nya belum selesai. Bisa dibilang innalillahi. Kenapa? Saat ada orang yang berkata innalillahi wa inna ilaihi raji'un saat dia menghadapi musibah, Allah turun tangan kepada orang tersebut. Bisa dipahami Ibu ini? Ya Allah, saya terima, gak nyaman loh, gak keluar rumah, gak nyaman, tidak boleh kesana kesini, betul tidak? Kita benar-benar berjuang, kita semua yakin ini dari Allah dan semua kembali kepada Allah. Ada yang menafsirkan semua masalah dari Allah dan solusinya pun kita minta kepada Allah. Semua dari Allah, kembalikan kepada Allah. Nah, sikap sabar inilah, ini yang ini kan. Sikap sabar inilah yang kemudian menunjukkan bahwa dia memiliki iman dengan menghadapi musibah ini. Maka nyambung ngaji kita disebut dengan surat At-Taghabun ayat 11. Jadi pertama apa? As-Surah 42-30, kemudian kita Al-Baqarah 155 dan outputnya, goalnya kepada surat apa tadi? At-Taghabun ayat 11. Surat 64 ayat 11. Ma asaba min musibah illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Semua musibah yang menimpa kamu itu izin Allah. Allah yang menetapkan. Di ayat yang lain tidak ada daun yang kering jatuh dari pohonnya kecuali sudah ditetapkan oleh Allah. Bunga merekah, air menetes, semua sudah ada di Lauhul Mahfuz, sudah tercatat oleh Allah. Kalau orang beriman bahwa musibah ini adalah izin Allah, lalu apa? Wa may yu'min billah. Siapa yang beriman kepada Allah dengan musibah ini, yahdi qalbah. Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Artinya apa? Allah akan berikan membolongan, akan berikan inisiatif, akan diberikan ide, akan diberikan cara. Jadi pahami nggak Ibu? Ini hasil dari iman. Karena apa? Karena dia mendapat petunjuk, maka dia mampu menjadikan musibah menjadi anugerah. Jadi pahami Ibu? Ini masalahnya, ya. Kenapa kalau ada orang yang sekarang dapat musibah tapi dia banyak membawa fitnah? Karena dia tidak dituntun oleh Allah bagaimana menjalani ini semua. Ya Bu? Bisa dipahami Bu? Ya, alhamdulillah. Ya, yahdi qalbah. Maka yang paling penting buat kita adalah sekarang gimana Umi agar saya termasuk orang yang bisa merubah menerima musibah ini menjadi anugerah. La haula wala quwata illa billah. Kita tidak akan mampu punya iman kecuali Allah memberikan keimanan kita. Bisa dipahami? Maka ya, orang-orang yang menerima musibah dengan sabar dan menjalani musibah dengan iman, akhirnya dia mendapat petunjuk sehingga bisa menjalankan menerima musibah ini menjadi anugerah. Itu karena apa? Tidak lain karena dia sudah mendapat pertolongan Allah.